apa dapat gambar-gambar atau suara-suara lah ya. Kalau beruntung. Oke. Coba aja lah. Belajar sompral sedikit biar. Gak boleh. Iya, gak apa-apa. Ini Kan saya mah pemberani, boy. Oke, boy. Boleh. Kita ikutin saja ya, guys ya. Apa kemauannya Bobby? Apa yang Anda lihat, Bob, di sini? Yang Anda lihat? Sepertinya saya nggak berani ke sini. Oke, saya juga. Saya duluan, Bob. Nggak mau. Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi dengan kami DAG. Malam Jumat kemarin kita penelusuran ke suatu tempat masih di daerah Jawa Barat. Tapi mohon maaf sebelumnya untuk videonya kita tidak bisa tayangkan. Mungkin kita hanya bisa menceritakan pengalaman kita di sana ya. Nah, dan kemarin Kamis pun kita berangkat bertiga sebetulnya tim utamanya karena Desman nggak bisa ikut. Siapa dulu nih yang mau cerita pengalaman di sana, apa yang dirasain? Andri aja dulu. Boleh, Andri? Kalau dari saya mungkin ya, dari pertama awal masuk juga, awal ya dari pintu gerbang tuh, itu udah ada yang jaga kalau yang saya lihat. Suasana sih bangunan sih masih oke ya sebenarnya, masih layak huni itu. Kalau direnov bangunannya masih bagus, cuman sayang ya udah lama gitu dia katanya sih dari bekas Merdeka Indonesia sampai sekarang belum pernah difungsiin lagi. Terus untuk masalah mistisnya sih macam-macam sih di sana ya, kebanyakan sih saya lihat ya orang-orang zaman penjajahan kayak gitu. Ya, orang-orang zaman penjajahan karena memang bangunannya sendiri pun bangunan Belanda ya. Iya, betul. Bangunan Belanda. Saya sempat lihat juga tahun pembuatannya di sana masih ada. Tahun 1919 ya. 6 September 1919. 6 September 1919 pembangunannya. Berarti kalau dihitung udah satu abad. Satu abad Lebih ya. Satu abad lebih. Dan yang bikin saya heran tuh kenapa bangunannya tuh nggak ada gimana ya? Ibaratnya kalau tembok itu masih pada bagus gitu ya. Kayak arsitekturnya pintu, ya, arsitekturnya masih bagus. Kayak pintu tuh masih pada nggak ada yang keropos gitu ya. Iya. Layak huni. Masih layak huni lah. Kalau misalkan saya pun disuruh di sana, saya betah di sana. Masih Bobby berani di sana. Insya Allah. Boleh Ndri, lanjut Ndri. Dari sana ya, pertama awal masuk sih dari suasana malah kita outdoor gitu ya. Outdoor, pertama kita kan outdoor. Tapi kok udaranya udah pengap gitu. Udah pengap. Makin dalam tuh makin panas udaranya tuh. Mungkin ya karena bentrok energi juga bisa. Yang saya kaget tuh waktu pas masuk UGD, katanya yang bekas bangunan ruangan UGD ya. Bekas ruangan UGD, pas saya masuk kok kaki tiba-tiba sakit kayak gitu ya, dan ternyata saya mediasi ngobrol-ngobrol bekas dia tuh tertembak kakinya kan. Terus yang kedua yang saya kaget tuh yang waktu bekas ruang perawatan yang sebelah mana? Yang kedua kalau nggak salah pas Bobby ke mediasi. Iya, yang ada skatnya itu ya tengah. Nah itu tuh yang ngikutin dari awal Bobby masuk, yang sampai Bobby katanya udah panas dingin lah di sana, udah gak karuan rasanya di sana sih ya. Nah yang satu lagi yang katanya bekas
acara TV swasta yang uji nyali di sana. Yang saya kaget tuh ada cewek berbaju merah tapi dia diikat. Diikat Iya, di iya. pakam. Nah itu tuh yang kaget. Siapa gitu sampai orang yang bisa ngelakuin kayak gitu. Kenapa? Ya mungkin terlalu iseng mungkin ya si cewek Bisa itu. jadi bisa. Ya. Saya juga kan sempat masuk ke ruangan yang itu yang belakangnya udah ambrol Ya, ya itu kan. udah hancur yang belakang. Memang kerasanya kan auranya di situ cukup pekat dan jelek lah auranya. Itu juga yang bikin Bobby sebenarnya muntah awal-awal kita masuk ya Bob ya. Kan Bobby juga sempat ke ruangan itu kan. Gimana itu perasaannya tiba-tiba muntah kayak gitu Bob? Mual sih dari itu pas pertama juga yang kata tadi Andre ceritain awal masuk kan saya sama Nando yang teman kita yang gantiin Desman. Saya sama Nando sempat explore ke beberapa spot sambil Record ya. iya ngeliat juga. Yang anehnya pas saya mau menuju ke tempat Ari sama Andre tuh di situ sudah mulai terasa beda sih hawanya gitu. Saya juga sama Nano sempat lari-larian itu pegang masuk itu tuh. Akhirnya ketemu sama Andre sama Ari pas kita mau nyari spot bareng-bareng yang tadi kata Andre apa di tempat apa sih itu yang saya mediasi itu. Oh, yang bekas perawat. Nah. Di situ udah nggak karuan, wah udah campur aduk lah istilahnya. Yang biasa yang dari luar itu hawanya enak, pas masuk ke sana kok tiba-tiba kayak yang mau pingsan gitu, kayak yang belum makan salatri lah istilahnya. Tapi emang udah makan belum itu? Udah makan. Akhirnya nyoba lah buat belajar mediasi untuk pertama kalinya, dan yang saya rasa emang nggak tahu lah, nggak bisa diceritain ya itu. Kayak sadar nggak sadar, tapi badan merindingnya emang bener-bener merinding itu. Merinding takut atau memang merinding ngerasain ada yang datang gitu? Ada yang datang. Jadi pas Andri megang kepala tuh dari atas sampai ke bawah tuh kayak yang gitu. Yang masuk gitu ya? Oke. Terus apa lagi Bob? Udah gitu lanjut ke tempat yang mau uji nyali. Tadi situ sebelum mulai tag uji nyali kan kita sempat mundar-mandir kan di daerah sana. Yang kata Andre itu yang sama bangunan yang udah roboh kan. Nah di situ pas di luar juga saya kok mau muntah lagi gitu. Wah ini udah nggak beres katanya. Terus saya kan sojaim teh ya memberanikan diri. Akhirnya Seberani. saya lupain lah itu dan mulai uji nyali. Yang alhamdulillahnya untung ada teman gitu uji nyali itu. Kalau nggak ada teman lah nggak tahu. Bisa nangis lagi aku. Untuk uji nyali kemarin alhamdulillah saya menempuh 20 menit lah. Berdua. Iya berdua alhamdulillah. 20 menit juga nggak diem di tempat Bri. Abis uji nyali saya ambil kamera, videoin sekitarnya sama ke tempat yang katanya paling ekstrim Bri, yang bekas pemandian sama kamar mayat itu. Ya yang lucunya di sana Bri, dari mulai keluar gedung uji nyali itu saya berani Bri. Hawanya udah agak enak gitu ya, nggak tahu kenapa. Mungkin karena saya udah terbiasa sama tempat-tempat kayak gitu, udah beberapa kali kita Explore. iya, nggak tahu kenapa. Tapi pas menuju jalan ke tempat yang bekas kamar mayat sama pemandian mayat itu, banyak pohon pisang kan di sana. Saya iseng lah, pengen istilahnya pengen sosompralan gitu ya,
Berani. Iya, berdoa lah. Kalau sini mah ngapain? Banyak pohon pisang, saya sempet sompral di situ. Dan katanya ada pohon cau atau pisang. Di situ ada apa, Bob? Set dibungkus kayak gini. Oke. Gini. Apa itu? Saya nggak tahu ya. Ngocop, Oke. istilahnya pocong. Saya ngomong ke si Nano, Dok, kata saya biasanya kalau kata orang, kalau banyak pohon pisang tuh istilahnya Dominan dengan iya dominan dengan pocong ya. Saya niru gaya pocong gitu-gitu. Coba. Loncat. Nah, Iya. saya pengen tanya dulu Bob. Bisa dapet Inspirasi. inspirasi dari mana itu Berani Anda sampai sampai berani. sombral gitu Bob? Kan kalau misalkan dengan pasangan dirimu itu yang si Desmond itu Iya. Kebalik. tidak pernah berani sombral. Pertama mungkin saya membackup Desmond dalam arti kan Desmond itu kalau Kemana-mana pasti sombong. ya kalau ibaratkan ekspor berdua sama saya itu pasti dia sompral, saya nggak takut. Padahal dalam hati dia pasti takut juga itu. Dia so berani aja, nggak tahu. Depan kamera. Depan Soalnya kamera. dia kan di belakang kamera. Saya yang sering lihat kalau dalam Laut muka. iya pas ekspor itu saya paling dekat gitu sama dia. Paling sering lihat dia kaget lah apalah, lari apalah. Saya kasih tahu juga kalau Nando itu siapa mungkin ya. Alonso. Perkenalkan dulu. Si bacot. Perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Fernando. Saya lebih senang dipanggil Fergus. Oke. Iya. Karena kan di video-video kita sebelumnya nggak ada. Nando itu teman kami juga, teman kerja. Karena kenapa ada Nando? Karena memang tadinya kan tim kita tuh mau berangkat bertiga karena tim Peyem ini nggak ada temennya, dia takut nanti suruh explore sendiri, jadi maksa-maksa untuk nyari temen. Bahaya kalau ganjil kan. Tiada penggenap. Iya. Dan ya tapi nanti juga kita malam Jumat tanggal Iya, berapa? lagi. Tanggal berapa? Tanggal 10. 10 berarti sekarang Senin ya? Senin tanggal 13. Tanggal 13 juga kita berangkat bertiga lagi, Bro. Mau Itu nggak dan- mau itu. Itu tidak ada alasan untuk mencari teman lagi, kita jalannya bertiga. Insya Allah kuat. Kuatnya nggak biasanya. Apalagi ya, Hendrik? Nanti Oh, iya. mungkin kalau saya mungkin ceritanya agak terakhir lah ya. Kan sebelum ke sana kita ngobrol sama warga sekitar juga kan ya. Kata warga sekitar di sana kan pernah nemuin kucing, tapi badannya itu kayak Sebesar kambing Iya, katanya. sebesar kambing katanya. Dan sampai ternak-ternak warga tuh ada yang diambil katanya di sana tuh. Dan yang saya sayangin sih bangunan di sana semenjak gak difungsiin buat rumah sakit lagi, katanya sih alat peralatannya itu dijarah sama warga. Ya, banyak sih yang hilang. yang disayangin. Iya. Yang disayangin kenapa nggak dilestariin buat apa ya? Sejarah, sejarah, kan bangunan ya, sejarah bangunan ibaratnya. sejarah gitu. Itu memang bangunan sejarah kan, itu kan dari tahun 1919 harusnya kita harus bisa ngejaga lah ya. Iya, harusnya gitu kan warga sekitar tuh ngejaga, ngelestariin. Bisa juga kan jadi tempat wisata buat warga sekitar gitu. Sayang juga Tapi mungkin ini lebih mementingkan keperluan pribadi gitu. Bobby itu kenapa Bob, saya pengen nanya itu setelah Bobby memperagakan pocong terus masuk ke dalam sedikit terus tiba-tiba kenapa lari lagi? Apa yang Anda lihat, Bob, di sini? Yang Anda lihat? Sepertinya saya nggak berani ke sini. Oke, saya juga. Saya duluan, Bob. Nggak mau. Lagi itu kan udah powernya udah muncak tapi Iya. kenapa turun lagi Bob? Pas saya ke belakang itu kan banyak pohon pisang, saya niruin gaya pocong. Itu adrenalin saya udah kuat lah istilahnya ya. Tapi anehnya pas maju sedikit lagi itu teh, kok tiba-tiba aromanya beda gitu aja. Maju ke depan
di sana tuh saya sekilas nyium bau kayak lembab, bau bau apek, kayak baju nggak kering. baju nggak kering, baju basah tapi nggak kering teh gini. Tadi situ saya mulai aneh. Padahal di sana kan tempatnya outdoor, nggak ada ruangan sepetak pun, tapi kok baunya bau lembab kayak gitu, bau apek. Di sana adrenalin saya udah mulai lemes, lunglai. Akhirnya saya kabur ninggalin si Nano juga ikut, dia juga ngerasain di sana tuh. Kenapa lah saya kasih nama Desman dan Bobby itu tim tape. Ini tape itu kelihatannya kan keras ya, keras keker gitu. Lama kelamaan orang yang penasaran ditekan tuh lembek. Inilah contohnya. Yang paling seru di mana, Bob? Spot mana, Bob? Yang paling ekstrim itu yang saya mediasi pertama. Yang paling kalau kata saya, yang paling ekstrim itu yang pertama saya mediasi itu. Yang kedua spot paling seru ya pas uji nyali itu sama yang di belakangnya, yang pas saya mengaragain pocong itu paling seru kata saya. Selebihnya adem ya? Adem lah. Kalau menurut Andri, gimana Andri? Kalau saya sih yang paling ekstrim yang itu, yang bekas TV swasta yang uji nyali. Oh iya, yang berbaju merah. Terus yang paling rame itu yang bekas yang pas uji nyali, tempat uji nyali, yang kata saya paling rame itu. Makanya saya baru aja masuk kok kaki sakit gitu kan, tiba-tiba kenapa sih? Ya kan kalau misalkan di flashback ke belakang kan ceritanya dulu itu kan ruangan UGD. Iya, tahulah UGD kayak gimana gitu. gitu. UGD terus kan disambung lagi sebelahnya tuh jadi ada pintu. Simpan. Jadi bukan lampu dari gedung ini. Tuh masuk lagi sama kan ruang UGD, ruang pemandian mayat, belakangnya itu kan baru kamar mayat. Dan si yang anehnya lagi si pintunya itu ditutup sama lemari gitu. Sama lemari apa sih? Meja ya? Meja. Nah itu kenapa gitu kan ditutup? Iya, bener ya? Pintu depan. Kita pun mau masuk kan sampai ngangkat meja itu dulu. Nah, Bobby juga sempat bilang kan di sana tuh harusnya tuh uji nyali itu di belakang. Guys, untuk hari ini Ari sama Andi tuh salah bikin cerita. Harusnya di sini. Ini tuh spot yang mencekam. Kenapa nggak di belakang? Karena saya juga ngelihat lokasinya tuh penuh lumut gitu kan bawahnya. Kalau misalkan Bobby disimpan di situ, belesek. Iya, bukan ngebelesek aja sih. Apa ya bahasa Indonesia ngebelesek namanya? Terjebur lah bisa nanti ya masuk. Kaki masuklah ke dalam gitu. Saya juga kan harus mentingin juga keselamatan. Kalau misalkan ada apa-apa Bobby lari kan bahaya. Ya nggak bisa apa-apa nanti. Makanya kalau ibaratkan saya adrenalinnya udah down, saya lari, saya terpeleset. Ngegubrak. Iya, ngegubrak saya. Tapi kalau Bobby kayak kemarin nantang sih nanti mungkin nextnya bisa dicoba lagi. Bobby kemarin sempat nantang soalnya di sana bilang harusnya uji nyali di sini nih. Gitu. Jadi nanti suatu saat kita coba di sana ya, balik lagi ke sana. Gini Indri kan besok kita berangkat tetap bertiga. Dimanapun yang kita mau, Bobby harus mau. Nggak boleh ada. Okay. Jangan di sini. Tapi nggak ada tapi. Jangan nawar. Soalnya banyak nawar sebenarnya. Cuma nggak masukin frame. Ya karena dia kemarin menantang, kita kasih menantang ekstrim. Apalagi nanti kan itu bisa disebut nanti insya Allah kita mau datang ke daerah Subang lagi, itu alam terbuka lah, Outdoor alam terbuka. Cuman katanya orang tuh gak mau ke sana ya, karena hutan larangan katanya. Hutan larangan dan petani-petani sekitar pun katanya ya pernah melihat sosok-sosok yang menjaga
di tempat di situ tuh monyet besar gitu ya, tapi nanti kita cari lah ya di sana ada atau enggaknya, kita juga belum tahu karena belum ke lokasinya langsung. Eh, saya mau nanya ini Ndri, kita juga dapat ini ya apa yang Oh, iya. cewek penari itu apa? Sinden ya, tapi Bukan, sinden. kalau sinet kan nyanyi, ini mah yang Dia penari sih. penari lah, hanya penari lah Iya. gitu. Penari tapi dia pakai setelan baju adat ya. Mm-mm. Setelan baju adat ya. Oh ya, yang pertama kita yang area depan itu yang ada air mancur. Mm-mm. Pas ke sana lihat yang penari di sana. Yang itu tuh bangunan yang pas kita masuk yang bekas perawatan, kayaknya bukan bekas perawatan sih kalau kata saya. Lebih Lihat kayak di perspek- kantornya ya, mungkin ya. mungkin kayak kantornya, tapi dia kan kalau diarahin ke depan tuh itu kan halamannya. Yang air mancur itu halamannya, area depan terus ada tangga yang buat masuknya juga. Kayak halaman gitulah. Kalau kita keluar rumah ada langsung taman gitu, kayak gitu sih. Kalau yang sampingnya bagus sih yang perawatan, kalau yang saya lihat kayak gitu. Dan di sana juga kayaknya sih masih ada aktivitas warga juga gitu. Iya, Masanya ada barang-barang yang bekas dipakai gitu kan, kayak saya lihat juga. Itu yang kalau saya sempat tanya kan ini juga karena kan saya nanya waktu itu tuh tengah malam tuh ada motor masih ada yang masuk ke situ. Saya tanya kan ke warga yang situ, itu kemana? Itu kan di belakang masih ada pemukiman, katanya. Oh pantas kalau gitu. Di dalam itu. Nah, itu mungkin ya petani-petani yang sekitar mungkin. Sama ini Ndri, apa? Kan mediasi itu di sana tuh berapa kali ya? 1, 2, 3, 4 Tiga. sama Is mungkin ya. Iya, Is itu kan si maskotnya Bobby. Sosok yang katanya kucing kan berhasil kita ajak ngobrol ya, alhamdulillah. Menurut Andri itu gimana, Andri? Kalau menurut saya sih nggak gimana ya, dia baik sih aslinya, nggak macam-macam kayak gitu. Cuman ya mungkin atau gimana ya, ngambil peternakan warga itu iya juga ya. Tapi dia bisa sampai ambil ternak warga gitu. Bisa Ya. juga sih kalau logisnya gitu kan, orang yang ngambil di apa, disatu-satuin, dihubung-hubungkan sama yang di sana, bisa juga kan. Tapi yang saya lihat sih ada sih kejadian dia sempat ngambil ternak warga juga kayak gitu. Dan dia tuh tidak terpatok menyerupai kucing yang besar itu, tapi dia juga bisa berubah kayak kakek-kakek. Nah, karena kan saya sempat bilang waktu dia kan masuk dulu ke Bobby sebenarnya, terus saya sempat berdiri, terus Andri nanya kenapa, saya kan masuk ke ruangan, saya juga di situ bilang ke Andri ini yang masuk ke Bobby itu ternyata pas keluar berwujudnya kakek-kakek ya. Ya memang pas ditarik ke Andri pun untuk mediasi ulang, dia ngebentuknya kakek-kakek. Cuma dia bisa berubah jadi kucing besar itu. Mungkin untuk menakuti warga sekitar, mungkin bisa jadi. Ya, untuk tidak macam-macam mungkin ya. Dan kalau saya pribadi sih ngerasain di sana tuh, kalau menurut saya nggak angker sih ya. Karena masih ada aktivitas warga sih. Ya, ya. Terus kalau misalkan ada yang bilang angker juga salah, karena kan tempatnya sekarang bersih ya. Iya, Bersih ada yang sekarang. rawat sih. Bersih, terus nggak ada rasa angker atau mistisnya. Kalau yang di belakang itu yang bangunannya udah hancur, memang itu memang kerasa. Tapi kalau misalnya dari depan sampai tengah lah ya, Iya, rasanya kalau saya pribadi itu enak, adem gitu. nyaman justru gitu. Kalau memang sosok tuh memang banyak, karena kan korban-korban zaman perang dulu mungkin. Dan mereka pun kalau saya lihat dari sisi lain tuh, budayanya mereka tuh ya budaya orang luar tuh ya cuek gitu. Saya datang ke situ sama teman-teman nih, mereka cuma ngelihat, Masa bodoh. ya udahlah masa bodoh, anggapannya kalau kayak orang masih hidup aja gitu, masing-masing jadi. Dan yang kita tarik pun kebanyakan ya yang zaman dulunya masih orang-orang Indonesia. Nah, mungkin yang kerja di sana juga bisa jadi. Old school. Dan seperti biasa Bobby terpincut sama penari itu.
Tapi yang alhamdulillahnya gini ya, kan kita ngobrol sama warga juga di sana kan, yang bekas dulu apa yang acara swasta, terus sampai ada buat syuting film, sampai kejadian kan, ada yang kesurupan berapa Banyak. kali kan, Kru-krunya banyak ya. kesurupannya kru-krunya. Tapi alhamdulillah sih ya, kemarin kita gak ada hal yang nggak ekstrim. nggak ada gangguan yang gimana gimana ya. Kurang sih sebenarnya adrenalinnya, Ndri. Kurang tapi kabur. Iya. Enggak, biasanya saya kalau ibaratkan keluar Bandung gitu, Ndri. Dari perjalanan aja sok Beda ya. beda. Ada yang panas dingin lah kayak gimana lah. Kemarin mah nyantai aja sih. Ya, ya itu tadi Bu, karena tempatnya udah bersih. Iya. Sekarang udah ilalang juga nggak ada. Oh iya. Saya lihat flashbacknya sih Pak. Kenapa nggak begitu aneh? Kayaknya pernah ada yang buat ngebersihin tempat itu. Oh yang acara syuting, kayak kan dia ada kejadian tuh. Iya. Awalnya kejadian hebat, ekstrim banget lah. Sampai krunya katanya kesurupan banyak. Nanti dia ada melakukan pembersihan area sana. Makanya kan pas saya lihat masuk yang gedung belakang itu, ada yang diikat Ya, yang di sana mungkin mungkin. dari itu ya akibat ngeganggu pas mau ada syuting. Berarti sosok itu yang paling ekstrim berarti. Paling kuat. Ya bisa ngerasain lah Bu, pas ditarik juga kan pas mediasi kan. Iya, pas mediasi kan energi. Dia udah takut sama siapapun gitu. Tapi sebenarnya ya tapi nyasieun lah, juri kita nyasieun. Tetap aja dibacain doang sama takut. Sosokan ini sarua jeung urang eta juri. Sosokan. Sosokan teh sih. Dibacain doa guru-gugan. Padahal manehna gawak nanti ngalitikan gitu. Tino nyadar lagi kan berubah Iya. tiba-tiba. Ya memang bahaya sih itu kalau dilepas lagi mungkin bisa ngeganggu ke Keluarga, tetangga, iya, tetangga keluarga. sekitar juga. Karena memang ya namanya mungkin ya udah setan yang udah Ganggu. gimana ya udah benar-benar jahat gimana sih susah sih. Bahaya nanti. Dan, Bisa nyelakain. dan lucu saya lihatnya dia diikat. Kocak sih. Baru sih saya lihat bener, baru pertama kali lihat ya hal yang gitu, terus diikat kayak gitu kayak orang lagi disekap lah gimana. Biasanya terbang-terbang kayak gitu ya. Ini kan kalau bisa digambarin, kalau saya bisa ngegambar pasti saya gambarin itu mukanya tuh aneh lah pokoknya aneh, garang, tapi dia diikat jadi kumanya. Murucut. Gimana sih kalau di film-film kan kalau ada penculikan diikat kayak gitu. Disandra. Ya bentukannya serem lah, itu kan rambutnya wah udah gimbal pisan lah, terus mukanya hancur, matanya merah gitu. Kukunya panjang. Kuku panjang, tapi ya lucunya itu diikat gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai si Eis pun ngetawain. Pas lihat Juga ikut ya kemarin ya. Eis ikut. Maksud kita ya kemarin pengen ikut katanya. Sekedar informasi aja sih, kalau teman-teman yang belum tahu siapa sih Eis itu dia wanita ya, wanita kalau bisa dibilang miskin. Cuman dia ngikut ke salah satu teman kita ya, teman perkumpulan Di kita base camp. di base camp. Ya coba kita sering interaksi, sering ngobrol-ngobrol, dan akhirnya kita akrab lah ya. Kita akrab, coba kita bawa ke tempat di sana, dia pun pengen ikut. Kayak gitu sih. Ya dan yang saya rasain juga memang dia sosoknya kuntilanak teman-teman, tapi Baik sih. baik dia Nggak beda-beda ya. sama yang lain. Makanya juga kita berempat lah ya sama Desmond, Nggak mau takut lah gitu ya. menerima dia gitu, karena memang dia nggak jahil sama sekali. Udah positif lah energinya ya.
Tapi tetap aja Bob, kalau misalkan ada haredang tetap betul. Panas sih. Bener. Ada panas. Dan insya Allah mungkin nanti kita bisa angkat ceritanya zaman dulu dia. Semasa dia masih ada ya. Keke ya pengen diceritain masa-masa dia, biografinya lah kalau ini. Ya insya Allah nanti kita bantu ceritain ya. Apa lagi keseruan yang di sana? Seru sih sambil liburan. Sambil liburan sekejap. Sekejap liburan sekejap. Mengisi kekosongan lah. Liburan kita kan penat kerja sambil kita refreshing juga keluar kota gitu. Tapi kalau saya pribadi sih dari jalan masuk hampir kira-kira setengah jam lagi nyampe lokasi lah, itu gangguan di jalan saya kerasa tuh. Dan Udah kerasa tuh kayak kita saya nyasar Bingung ya? agak nyasar terus jalannya di tiba-tiba awal kita kan nggak tahu ada pom bensin nggak terus kelihatan itu. pom bensin nggak kelihatan. Terus sebelum nyampe itu saya yang bawa kendaraan saya kayak ngelihat apa ya di depan mata tuh, di depan jalan tuh kayak benteng gede banget. Saya kaget, tiba-tiba kaget itu. Tapi ya istighfar ternyata memang tetap masih jalan normal gitu ya, gitu lah. Mungkin mata saya yang diganggu untuk tidak nyampe ke lokasi mungkin ya. Tapi pas nyampe di lokasi enak, saya ngerasanya dingin, adem. Kita nggak tahu ya sebelah pom bensin itu TKP-nya ya. Yang anehnya biasanya kan kalau Andri sama Ari tuh dari ibaratkan iya dari pertama sebelum masuk ke TKP itu udah ngerasa energinya kan. Ini enggak asli itu Nggak kerasa. tahu di sini sih. Di belakang. Kirain tuh pas kita datang kan ngobrol sama warga masih jauh lagi. Iya. Gitu. Tahu-tahu di belakang. Itu di belakang. Saya juga sempet di belakang. Tapi kok nggak kerasa gitu energi sebagai orang awam gitu. Ya pas masuk pun ya menurut saya ya nyaman aja gitu, nyaman, nggak ngerasa gimana Nggak terlalu ekstrim. Ada Dan- sih, cuman nggak terlalu ekstrim ya. ya. Memang ya karena kan tetap ini Landry tetap apa zaman ya namanya zaman dulu kan pembantai ya, Iya. ada juga di situ pasti ada lah itu orang-orang. Tapi ya mungkin tidak seangker kayak dulu. Tetap sih yang menurut saya angker yang waktu di Subang gitu. Dan nanti kan kita kesana lagi tapi beda lokasi. Mudah-mudahan nanti yang di Subang itu lebih ekstrim saya pengennya. Tapi kita mohon maaf kalau nanti bawa senjata tajam ya atau bawa bambu karena takutnya Ada sesuatu yang tidak diinginkan. Memang dari kata warganya sendiri itu Anjurannya gitu ya. Banyak ular kan yang ada ular lah, ada ular. Outdoor sih pampang. Ular berbisa ya, kita hanya untuk Jaga kayak itu untuk menghindari, bukan untuk membunuh. ya kan wajar lah, orang yang jarang kesana pasti tahu lah mungkin ilarangnya setinggi gimana kayak waktu di Lembang gitu. Waktu di Lembang sampai sebadan orang itu tinggi ilalang itu. Nah, kan kita waktu di Lembang juga gak explore sampai ke dalam banget. Makanya sekarang kita udah prepare mungkin ya. Iya. Prepare di awal supaya kita bisa explore semua tempatnya. Ya mudah-mudahan kan lebih masuk ke tengahnya, nanti bisa masuk ke tengah, jadi nggak di pinggirannya doang. Mungkin kesimpulannya dari tempat kemarin tuh, mau itu tempat angker atau enggak angker, kita harus tetap sopan, dijaga ucapan atau dalam hati pun tetap dijaga. Pamit ya. Ya, jangankan tempat angker ya, kalau misalkan kita sompral tempat yang biasa pun mungkin Iya. pasti ada lah kalau kita macam-macam. Ya intinya saya mengejarkan lagi untuk tidak takut hal-hal kayak gitu, karena kita tuh lebih sempurna dari yang kayak gitu kan. Kalau ya balik lagi, kalau kita ngerasa takut mereka pasti senang. Contohnya kayak Bobby, saya udah senang tuh Bobby udah mulai berani, tapi kan aduh ternyata ya koyum mengese. Tetap aja. Pak mah hipo mah hipo we. Kalau dari Andri gimana Andri? Kalau dari saya sih
kemanapun kita pergi sih ya, kemanapun kita pergi jangan lupa pamit. Kalau mau yang muslim ucapin assalamualaikum, pamitlah kemanapun, masuk ke ruangan atau masuk kemana gitu kan, itu udah ada tata caranya ya. Iya, itu kan udah ada etika. Ya, udah ada etikanya. Dan Jangan pernah takut sih ya. Iya. Intinya jangan pernah takut. Justru kalau takut energi kita tuh diserap sama mereka, dan mereka pun senang gitu kalau melihat kita takut. Karena ya tujuan mereka ya buat nakut-nakutin manusia. iya, memang itu udah tugasnya. Dan paling utama sih kalau masih ada orang tua atau yang punya istri mau kemana-mana, jujur bilang kemana. Bilang Nah, kan mereka juga pasti ngedoain untuk tetap selamat, sehat gitu kan. Ya, intinya jangan pernah takut dan jangan lupa berdoa.